Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi OSN tentang sistem ekskresi dan juga pembahasan soal OSN. Sebelum saya memulai video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nafat Asrur dari kelas 10.1 nomor absen 25. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem ekskresi. Ekskresi artinya pengeluaran, karena ekskresi itu merupakan proses kompleks pengeluaran zat yang sudah tidak terpakai keluar tubuh. Ekskresi memiliki dua zat, yaitu zat sisa dan juga hima metabolisme. Zat sisa merupakan zat yang masih diperlukan tubuh tapi tidak dapat disimpan sehingga dikeluarkan ketika jumlah berlebih. Kemudian, hima metabolisme merupakan senyawa hasil metabolisme yang tidak diperlukan tubuh sehingga harus dibuang. Ekskresi memiliki 4 organ, diantaranya paru-paru yang mengekskresikan karbon dioksida dan air, kemudian hati yang mengekskresikan limbah nitrogen, kemudian ginjal yang mengekskresikan urin, serta kulit yang mengekskresikan keringat. Oh iya, zat ekskresi tersebut bakal membahayakan tubuh karena bersifat toksik atau beracun. Itu sebabnya harus dikeluarkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ginjal. Ginjal memiliki karakteristik umum diantaranya bentuk seperti kacang merah, berjumlah sepasang, posisi berada di pinggang, ukurannya sebesar genggaman tangan. Ginjal memiliki fungsi yaitu filtrasi darah, membentuk dan mengekskresikan urin, dan juga osmoregulasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang struktur ginjal. Yang pertama ada arteri renalis yang berfungsi membawa darah kotor atau darah yang mengandung banyak zat ekskresi masuk ke dalam ginjal untuk difiltrasi atau dibersihkan. Kemudian ada vena renalis yang fungsinya membawa darah bersih yang sudah difiltrasi keluar ginjal. Kemudian ada korteks yang berfungsi menyaring darah dan membentuk urin karena di bagian tersebut terdapat nefron. Serta ada medula yang fungsinya sama dengan korteks. Selanjutnya ada pelvis renalis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Di sini saya akan membahas nefron atau bisa disebut unit fungsional utama ginjal. Nefron ini sangat berguna sekali untuk proses pembentukan urin. Jadi sebelum saya membahas proses pembentukan urin, saya akan membahas nefron terlebih dahulu. Dalam satu ginjal, jumlah nefron mencapai 1 juta nefron. Nefron berfungsi untuk menyaring darah dan membentuk urin. Nefron memiliki dua komponen, diantaranya komponen vaskuler dan juga komponen tubular. Pertama-tama, saya akan membahas komponen vaskuler terlebih dahulu. Di sini ada arteriole efferent yang fungsinya membawa darah keluar glomerulus. Kemudian ada glomerulus yang fungsinya menyaring darah. Kemudian ada capsula pulmen yang fungsinya membantu penyaringan darah. Satu kesatuan antara glomerulus dan juga capsula pulmen itu disebut badan Malkipi. Kemudian di sini ada arteriole afferent yang fungsinya membawa darah masuk ke dalam glomerulus. Kemudian ada arteri renalis yang fungsinya membawa darah masuk ke dalam ginjal. Dan juga ada vena renalis membawa darah bersih keluar ginjal. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu komponen tubular. Yang pertama di komponen tubular yaitu tubulus contortus proximal atau bisa disebut TKP. Kemudian ada lengkung Henle, kemudian ada tubulus contortus distal atau bisa disebut TKD, dan juga tubulus connectivus. Fungsi dari TKP, lengkung Henle, dan TKD untuk menyalurkan dan memproses urin.
Nah, setelah membahas komponen dari nefron, selanjutnya kita akan membahas proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi darah, reabsorpsi, dan juga sekresi. Tahap yang pertama yaitu filtrasi darah. Filtrasi darah merupakan proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Proses ini terjadi penyaringan pada dinding kapiler glomerulus dan podosit. Dan pada saat itu, darah di kapiler glomerulus mengandung air, protein, sel darah, glukosa dan asam amino, garam dan mineral, ion H+, serta 5 metabolisme. Pada proses ini, tekanan darah akan menjadi tinggi dan cairan darah akan masuk melewati pori-pori dari kapiler glomerulus dan sel podosit. Cairan darah tersebut masuk menuju ke kapsul Bowman. Komponen darah yang besar seperti protein dan sel darah akan tertinggal di pembuluh darah. Kandungan yang sudah masuk di kapsul Bowman disebut filtrat. Itu sebabnya, setelah terjadi filtrasi darah, sudah tidak mengandung protein dan juga sel darah. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali zat-zat hasil filtrasi darah yang masih diperlukan tubuh untuk dikembalikan ke peredaran darah. Zat yang akan direabsorpsi meliputi glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Proses ini terjadi di bagian tubulus. Yang pertama ada di tubulus contortus proximal. Di TKP terjadi proses reabsorpsi. Zat yang akan direabsorpsi meliputi nutrien, garam, air. Yang kedua ada di lengkung Henle turun, di mana di lengkung Henle turun akan terjadi proses reabsorpsi air. Lengkung Henle memastikan proses reabsorpsi air berjalan dengan baik, sehingga lengkung Henle berperan untuk konservasi air. Yang ketiga, di lengkung Henle naik, di mana di lengkung Henle naik terjadi proses reabsorpsi garam. Kemudian yang keempat, ada di tubulus contortus distal. Di TKD terjadi proses reabsorpsi air dan garam. Kemudian yang terakhir, ada di tubulus collectivus, di mana di tubulus collectivus terjadi ketika reabsorpsi dan sekresi telah terjadi pada TKP dan DKD. Dikarenakan tahap sekresi itu terjadi bersamaan dengan tahap reabsorpsi. Zat yang akan direabsorpsi pada tubulus collectivus adalah air dan garam. Kemudian di tahap yang ketiga yaitu sekresi. Sekresi merupakan tahap pemindahan zat ekskresi seperti sisa obat, amonia, dan ion H+ untuk ditambahkan ke urin. Tahap ini akan terjadi di TKP dan DKD, juga bersamaan dengan tahap reabsorpsi. Jadi, tahap ini tuh bukan setelah reabsorpsi, melainkan bersamaan dengan tahap reabsorpsi. Proses sekresi terjadi pada dua bagian, yaitu tubulus contortus proximal dan juga tubulus contortus distal. Pertama-tama ada di tubulus contortus proximal, di mana di tubulus contortus proximal terjadi sekresi terhadap zat ion H+, sisa obat, dan amonia. Yang kedua ada di tubulus contortus distal, di mana di bagian ini terjadi sekresi terhadap zat ion H+, karena ion H+ berlebih membuat pH darah menjadi turun. Maka dari itu, TKD berperan dalam mempertahankan pH darah. Setelah itu, urin akan menuju ke tubulus collectivus dan akan menjadi urin sesungguhnya, atau bisa dibilang urin sudah terbentuk. Komponen urin yang sudah terbentuk atau sudah jadi adalah H2O, ion H+, garam dan mineral, serta 5 metabolisme. Selanjutnya, urin yang sudah jadi akan disimpan sementara di pelvis renalis. Setelah proses pembentukan urin, maka akan terjadi proses pengeluaran urin. Pertama-tama, proses pengeluaran urin terjadi di bagian ginjal, tepatnya pada pelvis renalis. Selanjutnya, urin tersebut akan disalurkan ke kandung kemih melewati ureter. Di kandung kemih, urin akan ditampung sementara hingga urin tersebut cukup. Itu sebabnya, jika kita ingin merasa buang air kecil, itu berarti kandung kemih kita sudah penuh.
kemudian urin tersebut akan dikeluarkan melewati uretra. Demikian penjelasan saya tentang sistem ekskresi dan juga proses pembentukan urin. Selanjutnya, saya akan membahas soal OSN. Selanjutnya, saya akan melakukan pembahasan soal OSN. Di sini saya akan membahas 10 soal biologi. Mari kita mulai pembahasan soal OSN tersebut. Yang pertama, membran sel terdiri dari lipid dan protein yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan. Membran juga membagi sitoplasma eukariot menjadi ruang-ruang khusus. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Pernyataan A, sel darah merah tidak memiliki membran dalam kecuali membran inti. Pernyataan B, glikolipid atau fosfolipid dengan gugus karbohidrat ditemukan pada kedua sisi membran plasma, sisi intraseluler dan ekstraseluler. Pernyataan C, komposisi protein pada membran sel tidak seragam di seluruh bagian membran plasma, sedangkan komposisi fosfolipid seragam di semua permukaan membran plasma. Kemudian yang pernyataan B, membran sel pada organisme termofilik memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan organisme psikrofilik. Nah, jawabannya pernyataan A salah karena eritosit tidak memiliki inti sel sehingga tidak pula memiliki membran inti sel. Pernyataan B salah, hal ini disebabkan glikolipid hanya ditemukan di sisi membran plasma yang ekstraseluler. Ini berfungsi sebagai tanda pengenal bagi setiap sel. Pernyataan C benar karena setiap membran plasma komposisi proteinnya berbeda tergantung fungsinya sedangkan jumlah fosfolipid sama. Pernyataan D benar karena lipid memiliki sifat yang tahan panas sehingga cocok dengan kehidupan organisme termofilik. Kemudian soal yang kedua, pembelahan sel secara tidak terkendali yang mengarah kepada kanker dapat dipicu oleh mutasi yang terjadi pada berbagai gen. Secara umum, gen-gen ini dikelompokkan menjadi onkogen dan gen supresor tumor. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah mengenai kedua gen tersebut pada individu normal. Pernyataan A, mutasi pada satu salinan dari suatu onkogen sudah cukup untuk mengarahkan sel menuju kanker. Pernyataan B, dibutuhkan mutasi pada kedua salinan dari suatu onkogen di dalam sel yang sama sebelum sel mengarah kepada kanker. Pernyataan C, dibutuhkan mutasi pada satu salinan dari suatu gen supresor tumor pada suatu sel dan mutasi pada salinan lainnya dari gen yang sama pada sel lainnya agar kanker dapat berkembang. Pernyataan D, dibutuhkan mutasi pada kedua salinan dari suatu gen supresor tumor pada suatu sel sebelum sel mengarah kepada kanker. Jawabannya, opsi A benar, onkogen adalah gen yang berpotensi menyebabkan kanker. Opsi B salah, opsi C salah, opsi D benar, karena gen supresor penekan tumor atau anti-onkogen adalah gen yang secara normal berfungsi untuk menjaga perkembangan tumor. Ketika gen ini bermutasi, menyebabkan kehilangan atau penurunan fungsinya sehingga dapat berakibatkan tumor. Kemudian kita lanjut yang soal ketiga. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah mengenai perbedaan antara tundra dan savana. Pernyataan A, curah hujan rata-rata tahunan tundra lebih tinggi dibandingkan savana. Pernyataan B, tundra dapat dijumpai di dataran yang lebih tinggi dibandingkan savana. Pernyataan C, rata-rata temperatur harian tundra lebih rendah dibandingkan savana. Pernyataan D, savana cenderung berada di daerah dengan garis lintang lebih tinggi dibandingkan tundra. Jawabannya, pernyataan A benar karena curah hujan tundra lebih tinggi dibandingkan savana. Pernyataan B benar, dapat dijumpai. Pernyataan C benar, temperatur tundra lebih rendah. Pernyataan D salah, savana berada di daerah dengan garis lintang lebih tinggi dibandingkan tundra. Soal yang selanjutnya, anggota gerak atas pada manusia dan kelelawar memiliki struktur kerangka yang hampir sama, sementara struktur yang sama pada paus memiliki proporsi dan bentuk yang sangat berbeda. Namun,
Data genetik menunjukkan bahwa ketika jenis organisme tersebut mengalami divergensi dari suatu nenek moyang bersama pada waktu yang kurang lebih sama. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan A, manusia dan kelelawar berevolusi di bawah tekanan seleksi, sementara paus tidak. Pernyataan B, anggota gerak atas merupakan morfologi yang adaptif pada manusia dan kelelawar, namun tidak pada paus. Pernyataan C, seleksi alam di lingkungan akuatik menghasilkan perubahan signifikan pada anatomi paus. Pernyataan D, laju mutasi pada paus berlangsung lebih cepat dibanding manusia atau kelelawar. Jawabannya, di sini itu dijelaskan tentang homologi. Homologi artinya asal sama, fungsi beda. Pernyataan A salah. Pernyataan B salah karena ketiganya mengalami evolusi. Pernyataan C benar, paus hidup di air yang menyebabkan ikan paus bisa berenang. Pernyataan D salah, di pernyataan dijelaskan bahwa tidak ada yang cepat dan tidak ada yang lambat. Otomatis, evolusi mereka itu sama. Lanjut ke soal yang berikutnya. Berikut adalah gambar yang menyajikan sayatan pada daerah leher dan jenis jaringan penyusun tubuh. Di gambar 1, di sini nomor 1 merupakan tenggorokan, nomor 2 merupakan kerongkongan, nomor 3 merupakan jaringan lemak, nomor 4 merupakan jaringan tulang rawan. Kemudian di gambar 2, bagian A merupakan epitel, bagian B merupakan jaringan tulang keras, bagian C merupakan jaringan otot, dan bagian D merupakan jaringan lemak. Lanjut ke pernyataan. Pernyataan A, epitel yang melapisi rongga 1 dan 2 berkembang dari lapisan mesoderm. Pernyataan B, bagian 3 tersusun oleh jaringan C. Pernyataan C, bagian 4 tersusun oleh jaringan B. Pernyataan D, selama pernafasan udara masuk ke paru-paru melalui saluran gua. Kita lanjut ke jawaban. Pernyataan A salah. Epitel yang melapisi rongga 1 dan 2 berkembang dari lapisan endoderm, bukan mesoderm. Kemudian pernyataan B salah. Bagian 3 tersusun oleh jaringan D atau lemak. Kemudian pernyataan C salah. Bagian 4 tersusun oleh jaringan tulang rawan, sedangkan jaringan B merupakan jaringan tulang keras. Yang dimaksud ini ya. Di sini jelas-jelas jaringan tulang rawan, sedangkan pernyataan menunjukkan bahwa bagian 4 merupakan jaringan B. Otomatis salah. Lanjut, pernyataan D salah. Saluran 2 merupakan kerongkongan yang fungsinya untuk makan. Kerongkongan itu berfungsi untuk makan, sedangkan yang berfungsi untuk bernafas itu merupakan tenggorokan. Lanjut ke soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Lanjut ke pernyataan. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan A, simbol A adalah simetri bilateral. Pernyataan B, simetri tubuh radial merupakan karakter yang bersifat monofiletik. Pernyataan C, semua anggota taksa X adalah deuterostomia. Pernyataan D, semua anggota taksa Y memiliki embrio yang bersifat cryptoblastik koelomata. Lanjut ke jawaban. Pernyataan A benar, simbol A adalah simetri bilateral. Pernyataan B salah, simetri tubuh radial merupakan karakter yang bersifat parafiletik dan bukan monofiletik. Pernyataan C benar, semua anggota X adalah deuterostomia. Pernyataan D benar, semua anggota Y memiliki embrio yang bersifat tripoblastik koelomata. Lanjut ke soal yang berikutnya. Pencukuran rambut domba merupakan peristiwa yang dilakukan secara reguler untuk memperoleh bahan baku kain wul. Pemotongan rambut domba akan mengakibatkan adanya perubahan laju pertukaran panas antara domba dengan lingkungan, serta mengubah kondisi fisiologi dari domba tersebut. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan A, pemotongan rambut domba meningkatkan transfer panas dari tubuh domba ke lingkungan.
Pernyataan B, pemotongan rambut domba mengakibatkan penurunan detak jantung. Pernyataan C, pemotongan rambut domba sebaiknya dilakukan pada musim panas. Pernyataan D, pemotongan rambut menyebabkan pelebaran pembuluh darah di permukaan kulit. Lanjut ke jawaban. Pernyataan A benar. Ketika domba tidak memiliki rambut, maka panas yang ada di tubuh domba akan keluar dan tidak ada sarana untuk menahan panas tetap di tubuh domba. Karena fungsi dari rambut domba itu menahan panas yang ada di tubuh domba agar tidak keluar ke lingkungan, sehingga domba masih merasa hangat. Kemudian pernyataan B salah. Untuk membuat tubuhnya tetap hangat, maka aliran darah semakin cepat, sehingga detak jantung mengalami kenaikan. Pernyataan C benar. Fungsi dari bulu domba itu sebagai selimutnya. Jadi, lebih baik rambut domba dipotong ketika musim panas saja. Pernyataan D salah. Pembuluh darah akan mengalami penyempitan supaya menjaga panas. Jika pembuluh darah mengalami pelebaran, itu berarti tubuh kita merasa panas dan bukan dingin. Lanjut ke soal yang berikutnya. Brian adalah anak biologi yang penuh rasa ingin tahu dan sering melakukan penelitian mandiri untuk menjawab rasa ingin tahunya. Pada suatu hari, dia melakukan penelitian mengenai fungsi ginjal dari dua jenis mamalia yang berbeda. Dalam penelitian tersebut, data yang diukur adalah jumlah nefron yang menyusul ginjal, kepadatan mitokondria di tubulus proksimal, kepadatan mitokondria di segmen menaik dari loop of Henle, kepadatan mitokondria di segmen menurun dari loop of Henle, perbandingan antara area korteks dan adrenal. Dari sebuah jurnal, Brian mendapat informasi bahwa kepekatan urin dari kedua mamalia yang dia teliti tidak sama. Urin mamalia A lebih pekat dari urin mamalia B. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan A, mamalia dengan urin yang lebih pekat memiliki kepadatan mitokondria di segmen menurun loop of Henle yang lebih tinggi daripada mamalia dengan urin yang lebih encer. Di sini saya akan langsung saja menjawab pernyataan A. Pernyataan A salah. Seharusnya urinnya encer dan bukan pekat. Pernyataan B, mamalia dengan urin yang encer memiliki kepadatan mitokondria yang lebih tinggi di tubulus proksimal daripada mamalia dengan urin pekat. Saya langsung menjawab pernyataan B. Pernyataan B salah. Urin yang encer itu memiliki mitokondria yang lebih sedikit. Lanjut ke pernyataan C. Mamalia dengan urin pekat memiliki rasio korteks atau medula ginjal yang lebih kecil dari mamalia dengan urin encer. Pernyataan C benar. Yang pekat lebih kecil dari yang encer. Jadi, mamalia dengan urin yang pekat itu memiliki rasio korteks atau medula yang lebih kecil daripada mamalia yang encer. Selanjutnya pernyataan D, mamalia dengan urin yang lebih pekat memiliki jumlah nefron yang lebih banyak dari mamalia dengan urin yang lebih encer. Lanjut ke jawabannya. Pernyataan D salah. Bakat tidaknya urin itu tergantung pada panjang dari lengkung Henle. Sedangkan nefron itu hanya mengatur banyak atau tidaknya urin. Lanjut ke soal yang berikutnya. Klorofil merupakan salah satu pigmen yang penting bagi tumbuhan, khususnya pada daun. Pengukuran kadar klorofil dapat dilakukan dengan spektrofotometri. Pemisahan klorofil dengan pigmen lain dapat dilakukan dengan kromatografi. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan A, spektrofotometri sebaiknya dilakukan pada panjang gelombang yang sama dengan warna pigmen. Pernyataan B, klorofil A dan B dapat dibedakan dengan spektrofotometri karena klorofil lebih efektif menyerap cahaya biru, sedangkan klorofil B efektif menyerap cahaya kuning. Pernyataan C, klorofil memiliki sifat dominan hidrofobik sehingga tidak efektif di kromatografi menggunakan fasa cair berupa air. Pernyataan D, jika klorofil A berbeda dengan klorofil B pada kuku samping minus CH3 A atau minus CHO B, maka kromatografi dengan pelarutan polar menyebabkan klorofil A bergerak lebih jauh dibandingkan klorofil B.
Langsung ke jawabannya. Pernyataan A benar. Spektrofotometri mampu menangkap pigmen warna yang terkandung dalam tanaman dengan bantuan cahaya dan dengan panjang gelombang tertentu. Pernyataan B salah. Klorofil A terutama menyerap cahaya biru, violet, dan merah. Berperan langsung dalam reaksi terang. Klorofil B menyerap cahaya biru dan oranye dan memantulkan cahaya kuning sampai hijau. Tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang. Pernyataan C benar. Klorofil umumnya lebih bersifat hidrofobik sehingga tidak larut dalam air yang bersifat hidrofilik. Kromatografi membutuhkan zat pelarut sejenis dengan zat pelarut. Pernyataan D benar. Klorofil A mempunyai gugus metil CH3 bersifat kurang polar dan berwarna biru hijau. Sementara itu, klorofil B mengikat gugus formil CHO bersifat polar dan berwarna kuning hijau. Dengan kromatografi, karena menggunakan pelarut nonpolar, maka klorofil A yang bersifat kurang polar akan tertahan lebih lama dalam pelarut dan dapat bergerak lebih jauh dibanding klorofil B. Lanjut ke soal yang berikutnya. Respirasi seluler merupakan proses katabolisme bagi organisme aerob yang menghasilkan energi dengan cara memecah makromolekul sehingga menghasilkan ATP. Proses ini dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah mengenai respirasi seluler. Pernyataan A, NAD mengalami reduksi pada proses rantai transport elektron. Pernyataan B, setiap pelepasan karbon dioksida selalu diiringi dengan pembentukan NAD. Pernyataan C, semua jenis makromolekul harus melewati ketiga fase utama respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Pernyataan D, selama respirasi aerob berlangsung, pH matriks mitokondria lebih rendah dibandingkan ruang antar membran. Langsung ke jawabannya. Pernyataan A salah. NAD mengalami reduksi pada tahapan glikolisis dan siklus Krebs, yang kemudian mengalami oksidasi pada tahapan rantai transport elektron. Pernyataan B benar. Pelepasan karbon dioksida terjadi pada saat glikosis dan siklus Krebs dan selalu diiringi dengan dilepasnya molekul karbon dioksida. Pernyataan C salah. Tidak semua jenis makromolekul harus melalui glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Asam lemak dapat diproses menjadi asetil CoA dan langsung masuk ke siklus Krebs. Banyak jenis asam amino juga memasuki siklus Krebs tanpa melalui glikolisis. Bahkan glukosa sudah menghasilkan ATP sebelum memasuki siklus Krebs ataupun rantai transport elektron. Pernyataan D salah. Saat respirasi aerob berlangsung akan terjadi pergerakan ion H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran, menyebabkan pH ruang antar membran mitokondria lebih rendah atau asam dibanding matriks mitokondria. Sekian sudah pembahasan soal OSN dari saya. Mohon maaf jika di video kali ini ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun kata-kata yang tidak mudah dipahami. Sekian video saya tentang pembahasan soal OSN dan juga sistem ekskresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.